Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, ada sesuatu yang penting yang harus kita ketahui berkaitan dengan fenomena kehidupan manusia. Selatan Brandenburg Gate di Berlin, kota legenda Perang Dunia Kedua, sekaligus saksi bisu atas kematian Jenderal Gagah Perkasa yang akhir kematian sangat tragis. Dia adalah Adolf Hitler. Tanggal 29 April 1945. Untuk kali terakhir Hitler keluar dari bunker. Wajah Hitler terlihat semakin kusut dan lusuh. Tanda-tanda kejatuhan Nazi dan tentaranya semakin dekat. Pasukan Rusia sudah mencapai bibir kota Berlin dari wilayah utara, timur, dan tenggara. Sepertinya Berlin, basis kekuatan Hitler, tak bisa lagi dipertahankan. Padahal beberapa hari sebelumnya, Menteri Propaganda Nazi Joseph Goebbels mengumumkan bahwa Berlin akan dipertahankan mati-matian. Merasa dirinya dan tentaranya tak mungkin bertahan lagi, maka Hitler terlihat stres dan paranoid. Konon Hitler menenggak racun sianida sebelum akhirnya menembakkan pistolnya ke kepalanya. Setelah bunuh diri, jasad Hitler dibakar agar tidak diambil musuh. Mengapa bunuh diri? Tertangkap hidup-hidup oleh lawan adalah sesuatu yang teramat sangat memalukan dan tak termaafkan bagi Hitler. Lalu Hitler yang dahulu sehat, gagah perkasa, akhirnya mengalami nasib tragis dan dramatis. Perawakannya yang subur dan besar, kuat, semangat, akhirnya mati konyol dan sangat terkutuk. Sehat dan kegagahannya akhirnya tumbang dan menjadi sejarah kelam yang dikutuk jutaan orang. Lalu, apa nilainya? Istri Hitler, Eva Braun, juga mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun sianida, senasib dengan Hitler. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi, juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, yang juga bersama dengan istrinya, Magda Goebbels. Konon, Joseph Goebbels menembak dada Magda Goebbels terlebih dahulu sebelum dia bunuh dirinya sendiri. Cerita lain menyatakan bahwa Magda dan Joseph berhadap-hadapan di dalam bunker lalu saling tembak-menembak. Cerita tentang Goebbels lebih tragis lagi. Sebelum kematiannya, ia meracuni ke-6 anaknya dengan sianida. Hitler dan kolega-koleganya adalah bukti empiris bagaimana kesehatan fisik, kesehatan finansial yang tak dibimbing oleh spiritual, yang tak dibimbing oleh dimensi ilahiyah, hanyalah mengakibatkan kehancuran dan keangkara-murkaan yang mungkin terkejam dan terbesar di abad 20. Bagaimana tidak? Perang Dunia II yang disutradarai oleh sang Führer dengan gelar yang diberikan kepada Hitler telah membawa sekitar 62 juta orang kepada lonceng kematian. 50 juta korban tewas dari pihak sekutu, yakni Amerika, Prancis, Inggris, dan Cina.
dan 12 juta korban tewas dari pihak eksis komunis Nazi, yakni Italia, Jerman, dan Jepang. Hitler barangkali potret paling nyata sosok yang sehat fisik, namun aspek spiritual sosialnya berantakan, amburadul, dan semrawut. Penekanan sehat fisik dengan mengabaikan kedekatan dengan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan bahwa hanyalah dengan membawa gegap gempita berita sedih sambil mengiris-ngiris hati dan tak bakal terlupakan. Sehat fisik yang tanpa dibarengi sehat intelektual, sosial, dan sehat ibadah spiritual nyata-nyata menjadi petaka dan lonceng kematian peradaban manusia di muka bumi. Maka jika Hitler sosok gagah perkasa yang petakannya terasa ke seantero bumi dalam skala lokal maupun internasional, maka ini adalah merupakan pelajaran berharga bagi kita bahwa ternyata kesehatan fisik, kegagahan fisik bukanlah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk bisa menjadi manusia yang baik. Kalau itu yang diandalkan, maka justru malah menjadi monster menakutkan yang menghantui sewaktu-waktu kehidupan manusia. Sehat dan gagah perkasa tak berarti apa-apa manakala tak terintegrasi dengan sehat spiritual sosial. Bahkan payahnya, sehat yang diburu kebanyakan manusia di zaman sofistikated sekarang ini sebatas sehat fisik saja. Adapun sehat spiritual sosial itu diabaikan, bahkan tidak dihiraukan sama sekali. Sehat spiritual tidak menjadi persoalan. Maka Islam datang bukan hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga bagaimana agar supaya kita menjadi manusia-manusia sehat. Sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial, dan sehat spiritual. Sehat spiritual adalah dimensi yang paling utama di dalam menjalani hidup kita. Islam mengharapkan manusia sehat secara holistik, bukan hanya parsial-parsial. Karena itu Islam juga memikirkan tentang bagaimana mengembangkan peradaban di bidang kesehatan ini. Insyaallah kajiannya akan berlanjut di bagian berikutnya. Demikian, jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.